Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para mahasantri mahat ilmi kelas 1 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan mengharap taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan belajar bersama kita membaca dan mempelajari sebuah kitab yang berjudul Nubdah fil Aqidah al-Islamiyah atau Syarah Usul Iman yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahu ta'ala. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah ta'ala mulai malam hari ini kita akan memasuki inti dari kitab ini, yakni tentang syarah usul iman, tentang penjelasan dari rukun iman yang 6. Akan kita mulai dari rukun iman yang pertama. Silakan antum lihat atau buka kitab antum halaman 16 sampai 17 ya. Qala al-mu'allifu rahimahu ta'ala al-imanu billahi ta'ala. Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Al-awwalu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Wa qad dalla ala wujudihi ta'ala al-fitratu wal aqlu wasyara'u wal hissu. Telah berkata penulis, yakni Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, al-imanu billahi ta'ala. Rukun iman yang pertama yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengandung 4 perkara. Maksudnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan sempurna kecuali apabila memenuhi 4 perkara tersebut atau 4 unsur tersebut. Al-awwalu amrul awwalu. Perkara yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala. Kandungan di dalam
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin, seyakin-yakinnya, kita harus iman tentang keberadaan Allah. Kita harus yakin kalau Allah itu benar-benar ada, meskipun tidak kelihatan. Wa qad dalla ala wujudi ta'ala, dan sungguh telah menunjukkan atas wujudnya Allah Subhanahu wa taala ada 4 dalil atau ada 4 bukti. Yang pertama al-fitratu, dalil secara fitrah. Wal aklu, yang kedua dalil secara akal, secara logika. Wasyara'u, kemudian yang ketiga dalil secara syariat. Kemudian yang keempat wal hissu, dalil secara indrawi. Secara indrawi. Ya. Jadi kita wajib beriman kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Yang mana wujudnya Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah itu benar-benar ada, nanti akan dibuktikan dengan 4 dalil, dengan 4 bukti. Yang pertama adalah dalil secara fitrah, yang kedua dari secara logika atau akal, kemudian yang ketiga secara syariat, kemudian yang keempat dari secara indrawi. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai mempelajari satu demi satu dari 4 bukti tersebut atau 4 dalil tersebut. Al-awwalu, ya, al-awwalu atau ad-dalilu al-awwalu. Yang pertama, amma dalalatul fitrati ala wujudihi. Bisa dibaca dalalah, bisa juga dibaca dilalah. Amma dalalatul fitrati ala wujudihi, fa inna kulla makhluqin qad futira alal imani bi khaliqihi min ghairi sabqi tafkirin au ta'limin wala yansarifu an muqtada hadhil fitrati illa man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Rawahul Bukhariyu. Amma dalalatu fitrati ala wujudihi, adapun dalil yang pertama, yakni dalil secara fitrah yang menunjukkan tentang wujudnya Allah, keberadaan Allah. Fa inna kulla makhluqin qad futira alal imani bi khaliqihi. Karena setiap makhluk atau semua makhluk sungguh-sungguh telah difitrahkan. Ya, telah membawa fitrah.
Sejak lahirnya apa? Alal iman. Beriman bi khaliqihi. Beriman kepada sang penciptanya, sang kholiknya. Min ghairi sabqi tafkirin. Tanpa didahului tafkir, pemikiran. Tidak perlu berpikir dulu. Au ta'limin. Tanpa didahului taklim, pengajaran. Jadi setiap makhluk yang ada di muka bumi ini sungguh telah difitrahkan. Beriman kepada sang penciptanya. Yang mana fitrah itu ya tanpa didahului dengan pemikiran atau pengajaran. Ya. Wala yansarifu an muqtadahadil fitrati, yang mana tidak mungkin berpaling ya dari konsekuensi kelaziman dari fitrah ini, yakni beriman kepada sang penciptanya, illa kecuali man tara'a ala qalbihi ma yasrifuhu anha, kecuali man, barang siapa yang toro'a, yang datang dengan tiba-tiba atau muncul dengan tiba-tiba, ala qalbihi, di atas hatinya, ma yasrifuhu anha, apa-apa yang menyelewengkan atau memalingkan dari fitrah tersebut. Ya. Jadi seandainya tidak ada pengaruh ya yang muncul kepada hati tersebut, ya hati ya seorang makhluk tersebut, maka tidak ada yang memalingkan dari fitrah tersebut. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sebuah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ma min mauludin illa yuladu alal fitrati. Tidaklah ada seorang bayi pun yang lahir ke muka bumi ini illa kecuali yuladu alal fitrati, kecuali dilahirkan dalam kondisi membawa fitrah. Ini apa? Beriman kepada penciptanya. Fa abawahu yuhawidanihi, lalu ya kedua orang tuanya lah, bapak dan ibunya lah, yang yuhawidanihi, yang menjadikan maulud bayi tersebut menjadi anak Yahudi. Ayunassiranihi, atau menjadi anak Nasrani. Ayumajjisanihi, atau menjadikan anak tersebut anak Majusi. Rawahul Bukhari, dengan oleh Imam Bukhari. Ya. Khalifillah rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang mulia ini ya jelas ya bahwasanya apa? Asalnya bayi yang lahir keduanya apa? Di atas fitrah. Ya, di atas fitrah. Seandainya tidak ada pengaruh yang lain, maka tetap berada di atas fitrah, yakni Islam. Ya, beriman kepada apa? Sang penciptanya. Karena ada pengaruh dari kedua orang tuanya, baik bapak ataupun ibunya, maka langsung otomatis. Ya, kalau orang tuanya bapak atau ibunya Yahudi, anak itu menjadi anak Yahudi. Kalau bapak ibunya Nasrani jadi anak
Nasrani. Ya, demikian juga apa? Kalau orang tuanya, bapak atau ibunya seorang majusi, yakni penyembah api, maka apa? Maka juga anak tersebut atau bayi tersebut ikut ya menjadi seorang majusi. Ini apa? Dari yang pertama jelas ya, fitrah. Ya kas jawane gawan bayi. Ya. Jadi semua itu bayi itu sudah difitrahkan. Seandainya tidak ada pengaruh apapun, maka ya muslim. Bayi itu kan muslim. Terbukti apa? Kalau orang tuanya muslim ya jadi muslim. Ya. Ini dalil yang pertama atau bukti yang pertama, yakni secara fitrah. Ya. Kemudian sekarang dalil yang kedua, asani, ad-dalilu asani. Wa amma dalalatul aqli ala wujudillahi ta'ala wali anna hadhil makhluqati sabiqoha walahiqoha labuddalaha min khaliqin aujadaha it la yumkinu antu tujida nafsaha binafsiha wala yumkinu antu jada sudefatan wala la yumkinu antu jida nafsaha binafsiha li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu li'annahu qabla wujudihi ma'dumun fa kaifa yakunu khaliqan. Wa amma dalatul aqli ala wujudillahi ta'ala, dan adapun dalil secara akal atau bukti secara logika yang menunjukkan tentang wujudnya Allah Subhanahu wa taala, wali anna hadhil makhluqati, karena apa? Karena semua makhluk ini, semua ciptaan Allah ini, sabiqoha, makhluk yang telah terdahulu sejak mulai dari Nabi Adam alaihissalam, walahiqoha, demikian juga makhluk yang akan datang sampai makhluk akhir zaman, la buddalaha min khaliqin aujadaha. La Buddha, tidak boleh tidak, berarti harus. Harus apa? Laha, dia memiliki apa? Min khaliqin, memiliki apa? Pencipta yang mengadakannya. Itu pasti Pak, itu harus. Ya. Semua makhluk, semua ciptaan yang ada di muka bumi ini, baik yang lampau, yang dahulu, yang terdahulu, apa yang nanti akan datang, itu pasti memiliki pencipta yang mengadakannya. Pasti Pak. Apa alasannya? Nah, di sini. Di sini beliau, Syekh Ibnu Utsaimin mengajak kita berlogika, menggunakan akal kita yang masih sehat. Nah, benar enggak? Masuk akal apa enggak? Masuk logika apa enggak? Karena because gitu kan. La yumkinu antu jida nafsaha binafsiha. Alasan yang pertama. Ya. Karena tidak mungkin alias mustahil, impossible katanya. Yang pertama, kemungkinan mustahil yang pertama Pak, antu jidam nafsaha binafsiha.
Kemungkinan mustahil yang pertama, tidak mungkin makhluk itu menciptakan dirinya sendiri. Tidak mungkin, mustahil, impossible. Yang pertama. Yang kedua, wala yumkinu antu jada sudofatan. Kemungkinan mustahil yang kedua, yang impossible yang kedua apa? Tidak mungkin dia itu ada dengan tiba-tiba. Orang Jawa mak bedunduk. Ujuk-ujuk ada. Itu juga lebih enggak mungkin lagi. Nah, ini dua kemungkinan yang mustahil ini Pak. Enggak mungkin ini. Enggak mungkin akan terjadi. Yang pertama Pak, menciptakan dirinya sendiri. Kemungkinan yang kedua Pak, nah, tiba-tiba ada mak bedunduk. Nah, sudofatan. Kemudian beliau menyebutkan apa Pak alasannya? Ya. Yang pertama, tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri. La yumkinu an tujida nafsaha binafsiha. Kemungkinan yang mustahil yang pertama, tidak mungkin dia menciptakan dirinya sendiri. Li'anna syai'a la yakhluqu nafsahu. Karena apa? Karena segala sesuatu la yakhluqu nafsahu, tidak mungkin Pak bisa menciptakan dirinya sendiri. Kenapa? Li'annahu qabla wujudihi ma'dumun wa kaifa yakunu khaliqan. Karena apa? Segala sesuatu itu sebelum wujudnya itu dia tidak ada. Jadi sebelum keberadaannya di muka bumi ini dia tidak ada. Maka bagaimana sesuatu yang tidak ada tiba-tiba menjadi pencipta? Mustahil, impossible. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yumkinu an tujada sudofatan. Demikian juga tidak mungkin Pak, makhluk yang ada di muka bumi ini, baik makhluk-makhluk yang telah lalu ataupun yang nanti akan datang, antu jada sudofatan, ada dengan tiba-tiba mak bedunduk. Nah gitu kan. Kenapa? Li'anna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin. Alasannya kenapa itu enggak mungkin? Karena apa? Segala sesuatu yang terjadi, di muka bumi ini, la budda, harus, mesti, tidak, boleh tidak, pasti apa? Memiliki yang mengadakan. Itu masih ada yang mengadakan, Pak. Kenapa? Wali anna wujudaha ala hadan nizam al-badi' wa tanasuki al-muta'alifi wartibati al-multahimi bainal asbati wal musabbibatiha wa bainal kainati ba'diha ma'a ba'din. Kenapa Pak? Gak mungkin. Ya, yang ada di muka bumi ini pasti apa? Pasti ada yang mengadakan. Karena apa? Karena wujudnya itu, keberadaan suatu itu berada di atas nizam, ya, di atas peraturan yang badi', yang sangat indah. Wa tanasuki al-muta'alifi, ya, punya keterkaitan.
Wartibat ya punya hubungan al-multahimi yang erat ya dibahkan mendarah daging. Bainal asbab wal musabbibatiha, antara sebab dan akibat. Ya. Wa bainal kainati ba'diha ma'a ba'din. Ya. Ada keterkaitan, ada hubungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lain. Yamna'u man'an, maka ini mencegah atau melarang ya, man'an batan yang sangat ayakuna wujuduha sudafatan. Ya. Ini mencegah dengan pencegahan yang sangat kalau keberadaan makhluk ini apa? Yakni tiba-tiba. Ya di situ dibaca idil karena bertemu dengan alif lam. Asalnya dibaca idil. Idil maujudu sudafatan laisa ala nidamin fi asli wujudihi. Fa kaifa yakunu muntaziman hala baqaihi wa tatawurihi. Idil maujudu karena apa? Sesuatu yang ada di muka yang ada sudafatan secara tiba-tiba. Ada enggak, Pak? Tidak ada. Laisa ala nidamin. Ya, tidak mungkin apa? Berada di atas keteraturan. Fi asli wujudihi. Pada asal wujudnya, asal keberadaannya. Wa kaifa yakunu muntadiman hala baqaihi wa tatawurihi. Maka bagaimana mungkin ya dia bisa teratur tatkala ya tetapnya dan tumbuhnya. Nah, ini enggak mungkin. Dan itu enggak ada memang. Gitu ya. Itu ya. Itu apa? Itu kemungkinan mustahil yang kedua, ya, yang kedua. Jadi tidak mungkin menciptakan dirinya sendiri dan tidak mungkin apa? Ada dengan tiba-tiba. Ya, kesimpulannya wa idza lam yakun antu jidahadil makhluqatu nafsa binafsiha wala antu jada sudafatan ta'ayyana ayyakuna laha mujidun wa wallahu rabbul alamin. Apabila ya keberadaannya tidak mungkin, yakni makhluk-makhluk ini menciptakan dirinya sendiri dan tidak mungkin juga ada dengan tiba-tiba, ta'ayyana. Ya di situ nanti kalau antum sudah belajar nahwu itu namanya fi'il jawab dari idza. Ya, apabila, maka ta'ayyana itu artinya wajib ain, harus apa? Ayyakuna laha mujidun. Harus apa? Makhluk-makhluk itu ada yang mengadakan. Wa wallahu rabbul alamin. Dan dialah Allah Rabb semesta alam. Ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mungkin sampai di sini dulu ya materi kita. Sampai di situ kesimpulan bahwasanya apa? Tidak mungkin ya makhluk itu menciptakan dirinya sendiri atau ada dengan tiba-tiba. Ya. Kita masih punya waktu berapa menit? 5 menit atau 10 menit? Ya. Ya maksimal 10 menit ya. Seperti biasa. Udah siap, Pak? Ya, kita akan mencoba
lebih mendalami lagi apa yang tadi sudah kita baca, baik dari sisi sorob atau kaidah sorob atau demikian juga nahwu. Karena alhamdulillah antum sudah memasuki nahwu ya, sudah sampai khobar kan? Iya, alhamdulillah. Hah? Oh iya, alhamdulillah, sudah khobar kana ya. Baik, yang kemarin yang Anda lihat kan yang pelajaran Ustaz Ja'far itu yang khobar itu ya. Baik, berupa masdar muawal itu. Siap-siap berarti iki. Baik. Langsung aja kita mulai dari yang pertama. Al-imanu billahi ta'ala. Ya, langsung dari depan aja. Al-imanu, antum isim bila tahu huruf? Ya, isim. Kenapa isim? Iya, betul. Ada alif lamnya. Baik, sekarang Pak Sugeng. Al-imanu ditinjau dari kejelasannya, Pak. Isim apa? Ma'rifat. Baik. Kenapa ma'rifat, Pak? Ada alif lam. Baik. Sekarang Abu Aziz. Masih al-iman. Al-iman ditinjau dari tarkibnya, penyusunannya. Isim apa? Penyusunan. Ada berapa penyusunan? Berapa ikhwan? 2. 2 Pak. Apa dan apa? Jamil dan mustaq. Sudah sering ditanyakan. Apa Pak? Pilih apa? Jamil atau mustaq? Al-iman. Jamid. Thayyib. Kenapa jamid? Iman. Kenapa jamid? Sebentar, mikir dulu. Jangan lama-lama. Harusnya antum persiapan di rumah. Antum Pak? Jamid. Kenapa jamid? Masdar. Thayyib. Masdar. Al-imanu masdar. Dari kata masdar itu susah. Fi'il madinya apa fi'il madinya? Ya. Amana yu'minu imanan. Berarti ikut wazan apa? Itu belakang. Ikut wazan apa? Amana. Ikut wazan apa? Af'ala. Ya, af'ala. Asalnya dari amina ya. Amina ya'manu. Ikut wazan af'ala. Amana. Baik. Lanjut. Antum sekarang pertanyaannya, al-imanu apa i'rabnya? Ya, antum sudah sampai nahwu masalahnya. Mantap, jaya. Marfu, thayyib. Dimana? Kenapa marfu? Hah? Kenapa marfu? Mubtada. Betul antum Mubtada atau khobar? Mubtada. Antum Mubtada. Antum Sa'ad? Sama. Kalau mubtada khobarnya mana? Baik. Ya. Al-imanu yang betul adalah khobar. Mana mubtadanya? Iya. Mubtadanya adalah mahdhuf. Ya, dibuang. Kenapa? Judul. Ya, judul. Jadi hadza al-imanu billahi ta'ala. Ya, baik.
Belum sampai situ? Ya, enggak apa-apa. Baik. Kalau billahi ta'ala dia muta'alik ya. Baik. Ya, insya Allah nanti antum pelajari ya. Di kelas 2 insya Allah. Lanjut. Billahi. Billahi. Antum Pak? Billahi. Isim fi'il atau huruf? Sim. Kenapa isim? Ya, huruf jarnya apa? Bi. Baik. Lanjut. Belakang. Ta'ala. Isim fi'il atau huruf? Ta'ala. Isim? Isim apa? Ma mana ta'ala? Ya, hati-hatikan yang maha tinggi isim. Ta'ala, apa ikhwannya betul? Fi'il. Ta'ala itu fi'il, ikut wazan tafa'ala. Tafa'ala, ta'ala. Ya, ta'ala. Maha tinggi. Ya, maha tinggi. Baik, lanjut. Al-imanu billahi yatadammanu arba'ata umurin. Antum Pak? Yatadammanu. Isim atau huruf? Yatadammanu. Fi'il. Ya. Fi'il apa Pak? Fi'il mudhari. Baik, fi'il mudhari. Ya. Lanjutnya Pak Adi. Yatadammanu fi'il mudhari. Fi'il madinya apa Pak? Apa Pak? Fi'il madinya apa? Tadammana. Tadammana yatadammanu. Baik. Berarti ikut wazan apa Pak Adi? Tafa'ala. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Tadammana yatadammanu tadammunan. Baik. Ya. Tadammana ikut wazan tafa'ala. Tambahannya berapa huruf? Afari. Tambahannya 2. Apa dan apa? Tadammana. Lihatnya dari fi'il madhi. Tak sama mim, thayyib. Tadammana ya tadammanu ya, dia mazid bi harfaini isnaini. Thayyib. Lanjut. Arba'ata umurin. Arba'ata. Pak Heru. Ditinjau dari jenisnya, isim apa? Arba'ata. Isim mu'annas. Thayyib. Mu'annas apa Pak? Hakiki atau majasi? Majasi. Thayyib. Majasi ya. Kenapa majasi Pak? Bukan? Ya, bukan manusia atau binatang. Baik. Lanjutnya antum umurin. Umurin. Ditinjau dari jumlahnya. Sama apa? Jumlah. Adat. Jamak. Jamak apa? Jamak taksir. Baik. Umurin jamak taksir. Antum mufradnya apa? Amrun. Amrun jamaknya umur. Yang di situ amrun yang maksudnya adalah perkara atau urusan. Jadi kalau amrun yang terjemahannya urusan atau perkara jamaknya umur.
Tapi kalau amrun yang artinya perintah jamaknya apa? Sampingnya. Antum. Jadi amrun jamaknya, jamak taksirnya ada 2. Yang pertama umur. Ya, kalau amrun yang bermakna perintah jamaknya apa? Loh, kok malah umurun? Jamaknya ada 2. Yang satu umurun, yang 2 antum Mbak, belakang. Perintah bahasa Arabnya apa perintah? Hah? Ya, jamak apa? Apa ikhwan? Kaidahnya jamak taksir apa ikhwan? Kaidahnya jamak taksir apa ikhwan? Simai atau buka kamus. Hah? Awamir. Ya, betul. Ya, buka kamus. Ya. Insyaallah antum apa? Akan apa? Kalau apa? Sering buka. Ya, gitu ya. Lanjut. Al-awwalu al-imanu biwujudillahi ta'ala. Biwujudillahi ta'ala, wujud. Ya semuanya ya, berarti ke depan lagi. Wujud, pertanyaannya wujud. Wujud ini kalau di isim bila atau huruf? Sim, kenapa isim? Ya. Masbukun biarfi jarin, kedua huruf apa? Jer. Terus lanjut. Antum Pak Sugeng, wujud kalau ditinjau dari penyusunannya Pak. Ya. Jamid. Kenapa jamid? Masdar. Fi'il madinya apa Pak? Wajada. Wajada. Fi'il mudhari'nya apa? Yaujidu. Wajada. Yaujadu. Ayo. Yaujidu apa yajidu? Antum sudah sampai mu'tal belum? Belum, Ustaz. Oh, belum. Ya udah. Ma'fun berarti, dimaafkan berarti. Wajada yajidu wujudan. Wujud. Lanjut ya. Tadi mudhari'nya apa, Ustaz? Yajidu. Yajidu. Ya. Ada yang dibuang. Lanjut ya. Sudah ya. Al-fitratu wal aklu wasyar'u wal hisu. Sekarang lanjut ke al-aklu. Nah ini ada ini al-aklu. Antum Pak, al-aklu ditinjau dari penyusunannya. Sama Pak al-aklu. Al-aklu. Jamid Ustaz. Jamid, kenapa jamid? Masdar dari fi'il apa? Akala. Jangan ngarang, itu harus buka kamus. Ikhwan, ya antum harus punya kamus ya. Kalau nggak bisa beli minimal aplikasi, ya antum nggak ada alasan Ustaz nggak punya kamus. Nah, di rumah antum belajar dulu. Apa antum? Ini mudhari'nya apa? Akola ya. Ya, yakilu atau yakulu. Ya. Aklan, memahami, ya. Jadi bisa di dhamma, bisa di kasroh, ya. Syara'a, syar'un. Syar'un ya. Kalau syar'un dari apa? Antum? Syara'a yasra'u. Syara'a yasra'u sar'an. Baik. Ya. Terakhir, karena sudah adzan,
Dalalatu. Dalalatu antum mah. Dalalatu. Amma dalalatu fitrati ala wujudi. Dalalah. Ditinjau dari tarkibnya. Isim apa? Dalalah. Tarkib, penyusunan. Jamid atau mustaq? Lanjut. Jamid. Kenapa jamid? Masdar. Thayyib. Fi'il madinya apa? Dalla. Fi'il mudhari'nya? Ayo. Dalla yadullu dilalatan atau dalalatan. Dua-duanya boleh dan dua-duanya masyhur. Sering dipakai. Ya, tapi yang sering dalalah. Nah, dilalah juga sering juga, ke? Dalalah, dalla ya dulu. Ya. Bukan zalla lo ya, bukan dalla ya dillu lo. Nah, pakainya dal. Kalau dalla ya dulu menunjukkan, kalau zalla pakai zal apa ya, kawan? Rendah. Dalla ya dillu dullan, rendah, dul. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sampai di sini. Silahkan kelanjutannya nanti antum buat PR nih, biar belajar ini. Ya, kalau anak kecil itu nggak mau belajar karena nggak ada PR. Nah, ini saya kasih PR biar mau belajar di rumah. Silakan yang kelanjutannya tadi silakan dicari di rumah. Nanti kalau merasa ada kesulitan bisa ditanyakan di pertemuan yang datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang datang bi'idznillah subhanahu wa ta'ala. Tutup. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.